Halo seluruh jemaat GAP Miracle Center, dimanapun Anda berada, saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari buat Anda. Saya percaya berdoa, kesehatan, dan kesembuhan selalu ada dalam hidup Anda semuanya. Bersyukur hari ini di hari yang baik kita bisa belajar tentang seri khotbah kedua dari Healthy Lifestyle. Yaitu ada 4, saya sudah pernah bicara seri yang pertama kemarin yang Anda sudah dengar, yaitu tentang pola makan yang baik dan benar. Yang kedua ini adalah tentang olahraga yang teratur. Dan nanti seri ketiga, yaitu tentang tidur yang baik. Dan yang keempat adalah mengelola stres. Jadi ini semua harus diikutin. Saya bersyukur khotbah ini akan disampaikan secara alkitabiah dan pengetahuan. Ya, jadi siapkan. Kita akan belajar khotbah kesehatan hari ini. Sebelum saya menyampaikan khotbah kesehatan secara ilmu pengetahuan, saya akan menyampaikan dulu secara firman Tuhan. Karena seperti yang saya sampaikan di seri pertama bahwa Yeremia 33:6 mengatakan kesehatan dan kesembuhan itu dari Tuhan. Tidak ada usaha yang bisa menyelamatkan saudara. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kesehatan dan kesembuhan murni dari Tuhan. Di seri pertama sudah saya ajarkan bahwa makan jeruk karena kita sudah hidup. Karena Yesus bilang hidup lebih penting daripada makanan. Ya, jadi bisa saya katakan hidup lebih penting daripada buah jeruk. Kenapa Anda tidak bisa makan jeruk? Karena Anda mati. Kenapa Anda bisa makan jeruk? Karena Anda hidup. Jadi hidup dimulai dulu, baru Anda belajar makan. Seperti saya kasih ilustrasi yang sama, ada sepeda motor, baru belajar isi bensin. Orang pandai isi bensin, belum tentu punya sepeda motor. Jadi sepeda motor itu dari pencipta. Ketika dia ciptakan sepeda motor, dia kasih hikmat buku panduan untuk menjalankan sepeda motornya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah hikmat dari Tuhan untuk mengerjakan kehidupan yang dari Tuhan. Yang pertama. Nah, karena ini tentang COVID-19, pandemi, di saat-saat kita mengalami seperti ini, maka ini kita akan belajar tentang yang seri kedua, yaitu olahraga yang teratur dan benar. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19, sebenarnya memang ada perbedaan antara kesehatan dan kesembuhan di zaman Yesus di zaman dulu. Yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Ya, yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Ya, nanti akan saya bahas khusus itu di seri khotbah COVID-19. Ya, tapi yang sekarang ini akan saya jelaskan tentang olahraga ya, secara alkitabiah dulu supaya Anda dapat sesuatu yang baik dan benar secara firman Tuhan. Karena kita ini anak Tuhan, maka konsep olahraga pun harus dibahas secara firman Tuhan. Ada firman Tuhan dari Rasul Paulus, dua yang tampak bertentangan tapi tidak. Yang pertama adalah tentang latihan badani sedikit gunanya. Nah, ini ketika disampaikan dari zaman dulu, membuat orang tidak bisa olahraga. Ya, ingat ya. Jadi kenapa saya khotbahkan kesehatan dari olahraga? Kalau Anda ikuti seri pertama, Anda akan tahu healthy lifestyle ada 4. Yang pertama adalah pola makan yang baik dan benar, itu 60%. Lalu 20% olahraga yang teratur. Yang ketiga itu baru tidur yang baik, itu 20% berikutnya jadi 100%. Dan seri keempat membahas soal stres, karena stres begitu pentingnya membatalkan semua yang Anda makan, tidur, dan olahraga Anda. Nah, hari ini, karena kita masuk seri kedua, saya bahas tentang olahraga yang teratur dan benar. Saya kembali lagi yang tadi, Rasul Paulus mengatakan latihan badani dalam kurung olahraga itu sedikit gunanya. Dan ibadah lebih besar gunanya. Nah, kalau Anda ikuti sesi pertama, Anda tahu maksud saya. Jadi makan, minum, atau apapun, termasuk olahraga, untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh Anda ini baik suci. Kalau Anda sehat, ya Tuhan dimuliakan. Paham ya? Kalau Anda sehat, Anda, maka semua orang akan memuliakan Tuhan. Karena itu Anda harus sehat, salah satunya dengan jaga makan dan olahraga ini. Sekarang kita belajar. Kenapa Rasul Paulus bilang olahraga itu sedikit gunanya? Kita kan belajar sejarah dulu, sejarah dulu. Jadi zaman dulu, saudara, zaman dulu Roma, zaman Rasul Paulus
Itu kalau kita belajar fitness, olahraga pertama di bangsa Roma itu adalah, yang pertama adalah olahraga. Jadi ceritanya begini, orang-orang kaya, pejabat-pejabat di Roma, mereka terkejut kepada budak-budaknya. Waktu budak-budak ini kok badannya besar-besar, mereka takut ketika mereka memberontak, mereka kalah. Lalu mereka mempelajari budak-budak ini. Tapi keunikan budak-budak ini adalah setiap badannya berbeda-beda. Ada yang tangannya besar, itu bagian budak yang angkat-angkat batu untuk bikin piramid-piramid, bikin-bikin kolosium, bikin-bikin bangunan besar. Itu tangannya besar-besar. Ada yang bagian ngangkat batunya dari bawah ke atas, kakinya yang besar-besar. Jadi jongkok-jongkok kerjaannya. Lalu ada yang aneh lagi, pendayung, ya, kapal-kapal Roma waktu mereka menjajah itu didayung oleh manusia, belum mesin waktu itu lucu, punggungnya backnya lebar-lebar. Dari situ maka peneliti-peneliti Roma mempelajari, mereka menggabungkan gerakan-gerakan budak mereka dalam satu tempat, disebut gimnasium, atau sekarang disebut fitness center. Jadi gerakan-gerakannya di dalam gimnasium atau fitness center sekarang, itu semuanya mewakili kerja budak, kerja keras. Akhirnya satu orang pejabat Roma melakukan gerakan dari semua budak, maka badannya bagus dan besar dan kuat. Sejak itu mereka mengadakan pertempuran dengan hewan, berani dengan singa, dengan banteng, dan mereka melupakan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus nggak suka sebenarnya. Jadi latihan badani sedikit gunanya. Sedikit gunanya. Karena kita di seri pertama belajar apa sih? Bahwa kesehatan dari Tuhan. Makan jeruk karena sudah pasti hidup. Seperti hari ini kita belajar apa? Olahraga karena masih hidup. Bagaimana orang mati bisa olahraga? Jadi hidup lebih penting daripada olahraga. Dan hidupmu karena Yesus sudah mati buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, buka toko karena sudah pasti rame. Nulis ujian karena pasti lulus. Olahraga karena sudah pasti sehat. Apa yang dikerjakan tanganmu dibikin berhasil oleh Tuhan. Itu maksudnya ibadah. Jadi ada kemuliaan Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu. Paham ya? Nah, itu ayat yang pertama yang sering disalah ngertikan sehingga banyak orang nggak olahraga. Latihan badani sedikit gunanya. Sebenarnya tidak. Ya, tapi ibadah berhubungan dengan hidup yang kekal. Ya benar. Tapi kalau Anda olahraga karena Anda yakin hidup dari Tuhan Yesus, ingat olahraga mengerjakan kehidupan yang Tuhan beri. Olahraga mengerjakan kesehatan yang Tuhan beri, bukan olahraga pengen sehat. Loh. Karena banyak orang badminton, stroke. Dan banyak orang olahraga, stroke, serangan jantung. Jadi sia-sia orang membangun kota kalau bukan Tuhan yang membangun kota. Jadi olahraga yang akan saya ajarkan hari ini adalah karena menghargai keselamatan dari Yesus. Diselamatkan dari jantung Anda, ada olahraga. Diselamatkan dari diabetes, ada olahraga. Ya, Anda tahu ya maksudnya. Jadi jangan salah mengerti. Ingat, ya ayat yang kedua adalah dikatakan begini. Paulus pernah berbicara begini, aku akan melatih tubuhku dan menguasainya, sudah menyampaikan Injil aku tidak tolak. Jadi ketika Paulus tambah berumur, karena banyak siksaan, badannya lemas, maka kesehatannya turun. Sehingga dia tidak bisa menyampaikan firman dengan baik. Ingat saudara ya, olahraga untuk menjaga baik suci, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, apa hubungannya dengan imunitas? Kita akan belajar. Nah, sebelum kita belajar tentang hubungannya dengan imunitas secara pengetahuan, tadi firman Tuhannya ya, sekarang kita belajar tentang olahraga dari sisi ilmu pengetahuan. Seringkali banyak orang nggak mau olahraga karena dia pikir, ya olahraga banyak yang sakit, olahraga banyak yang meninggal, sebenarnya itu salah kaprah. Karena banyak orang olahraga makannya salah. Paham ya? Ada yang suka makan, nggak jaga olahraga, salah. Ada yang suka olahraga, nggak jaga makan, salah. Kata Tuhan Yesus, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar. Yang pertama, olahraga itu punya fungsi ya, kurang lebih 5-6, sebenarnya banyak, cuma saya ringkas saja. Yang pertama adalah menguatkan otot. Anda ini punya otot ribuan. Otot pipi, otot leher, otot dada, pektoral, otot punggung, romboid, ya macam-macam tuh, teres minor, teres mayor itu kalau disebutkan namanya quadricep, fasciculata, otot di kaki.
ya di perut obelik namanya, di tangan bicep, tangan belakang tricep, deltoid tangan bahu, dan trapesius di pundak, dan banyak dan banyak. Itu belum dipecah kecil-kecilnya ya. Semua berhubungan. Ya, saya kasih ilustrasi. Maukah mobil pintu depan bisa dibuka, mobil belakang nggak bisa dibuka? Anda harus tahu ini. Jadi sebenarnya isi bensin tidak bisa membuat pintu gampang dibuka. Pintu itu macet karena sering nggak dibuka. Jadi kalau Anda tidak olahraga, maka otot-ototmu akan sering kejang, kram, dan kaku. Anda harus tahu ini dulu. Kalau Anda tahu ini, Anda akan bersukacita. Ya, olahraga itu penting. Dikatakan kan, ya, latihan badani itu sedikit gunanya. Tapi Paulus juga bilang, Paulus yang sama, aku akan melatih tubuhku dan menguasainya. Gitu ya. Oke. Yang kedua adalah menguatkan tulang. Yang pertama adalah menguatkan otot. Yang kedua, menguatkan tulang. Seperti bangunan, setiap betonan di dalam rumah, di dalam tembok adalah tulang kita. Bayangkan ya, bayi itu tulangnya 300. Anda dewasa tulangnya tinggal 206. Di antara tulang dan tulang itu ada namanya ligamen. Otot nempel tulang namanya tendon. Ketika olahraga, tendonnya kuat, bisa menggerakkan tulang. Tanpa tulang, otot Anda seperti seonggok tenderloin berjalan. Bayangkan kalau daging, kenapa sapi bisa bergerak, lalu sapi itu bisa berdiri, sedangkan daging sapi itu diam, karena nggak ada tulangnya. Jadi tulang membantu Anda menyangga bentuk. Nanti Anda lihat di YouTube saya, Yohanes Sunardi, tentang nutrisi dan tulang ya. Itu khusus tentang osteoporosis dan kekurangan zat-zat untuk tulang yang baik. Ya, nah, kali ini saya akan membahas tentang fungsi olahraganya dulu. Jadi ada olahraga untuk otot, untuk tulang. Yang ketiga adalah menguatkan imunitas. Nah, ini penting. Ya, imunitasnya dikuatkan. Nanti akan saya bahas detail, tapi sementara Anda mengerti bahwa dia menguatkan daya tahan tubuh yang Tuhan beri buat Anda. Ya, jadi olahraga itu tidak gampang sakit. Ya. Lalu menurunkan kolesterol. Anda harus tahu ya, kolesterol jahat LDL itu berbahaya, bisa memicu stroke dan serangan jantung. Olahraga adalah satu-satunya meningkatkan kolesterol baik tanpa pola makan. Saya ulang lagi, untuk meningkatkan kolesterol baik HDL tanpa pola makan adalah olahraga, terutama olahraga kardio. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi olahraga ini meningkatkan kolesterol baik, sedangkan Anda tahu kolesterol baik menurunkan kolesterol jahat. Jadi olahraga mencegah serangan jantung. Pak Yohanes, tapi banyak itu yang olahraga kok kena serangan jantung, karena makannya salah. Anda paham ya? Ingat itu tadi. Di seri pertama kita bahas banyak itu. Ya, jadi kalau olahraga jangan makan jeroan. Nah, yang lalu dia juga bisa menurunkan gula darah. Jadi gula darah itu bisa diturunkan dari olahraga. Kalau Anda lihat ya, dada Anda disobek darah, kaki disobek darah, tangan disobek darah, darah ada di mana-mana. Waktu Anda menggerakkan otot, bagaimana otot bisa bekerja? Ada energi. Energi dari mana? Di seri pertama sudah saya bahas, makanan itu fungsinya dari meningkatkan energi dalam bentuk gula darah. Nasi, bakmi, roti, karbohidrat, makro itu ya. Itu Anda bisa lihat di seri pertama lagi. Jadi sebenarnya karbohidrat itu dalam bentuk darah disebut gula darah. Ya, kalau berlebihan disebut diabetes. Nah, supaya tidak berlebihan dipakai bergerak, olahraga menggerakkan otot yang mau tidak mau mengurangi gula dalam darah sehingga diabetes Anda jadi lebih baik jauh. Ya, jadi mengerti ya. Jadi itu salah satunya. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas tidur. Nanti kita bahas di seri ketiga tentang kualitas tidur. Jadi olahraga benar-benar membuat Anda itu membuat Anda bisa mengurangi gula darah dengan baik. Saya ulangi lagi ya. Dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah menguatkan otot, lalu menguatkan tulang, lalu menguatkan imunitas, menurunkan kolesterol jahat, dan menurunkan gula darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Kalau dilihat dari fungsi-fungsinya ini, harusnya saudara semangat olahraga ya. Jadi ternyata olahraga itu gampang sekali ya. Fungsinya banyak ya. Nah, sebelum saya jelaskan tentang olahraga, ada beberapa syarat sih yang saudara pegang. Ingat, olahraga itu
ada syaratnya, tidak semua, karena banyak kecelakaan di dalam olahraga adalah ketika orang tidak memenuhi syarat untuk berolahraga. Oh, jadi olahraga itu tidak boleh kepingin saja, tidak boleh. Ada syaratnya untuk belajar olahraga yang baik dan benar. Yang pertama merasa fit. Jadi kalau memang badannya kram, kesemutan ya jangan olahraga, ya. Lalu tidak sakit gigi. Sakit gigi itu sudah saya belajar, banyak orang kena serangan jantung, stroke saat olahraga karena sakit gigi dipaksa. Ingat ya, Anda harus konsultasi. Video ini baik video visual atau audio semuanya bukan pengganti kedokteran. Ini hanya membuat Anda mengerti secara firman Tuhan dan pengetahuan bahwa olahraga itu penting. Jadi sakit gigi tetap harus ke dokter gigi. Ke dokter gigi sarankan boleh baru Anda boleh olahraga. Hari pertama juga ada beberapa orang yang mengalami mens sehingga mens berlebihan sehingga nggak bisa olahraga. Tidak ada nyeri di dada. Anda lihat ya, dada sebelah kiri ini nggak boleh ada nyeri. Kalau ada sangat nyeri di dada sebelah kiri itu kita identikan dengan gejala penyumbatan atau macam hal. Walaupun itu harus diperiksa dulu. Pokoknya Anda dada kiri sakit sampai tembus ke belakang, tangan kiri sulit diangkat, jangan berolahraga dulu. Lalu tidak boleh sakit kepala. Pak, kalau sakit kepala dipaksa nanti hilang. Tidak bisa. Kalau sakit kepala tidak boleh olahraga. Kalau flu, pilek, batuk, olahraga boleh, malah sembuh. Tapi kalau sakit kepala tidak boleh olahraga. Lalu cedera, luka ya, apapun luka dimanapun yang mengganggu olahraga ya jangan olahraga dulu. Itu beberapa syarat untuk olahraga. Sekarang akan saya bahas tentang hubungan olahraga dan imunitas ya. Aktivitas fisik waktu Anda lari gitu ya, olahraga lari gitu ya, itu kan Anda terenggang-enggah. Itu membuat paru-paru mengembang dengan baik, lalu dengan segala sistem kerjanya, dia akan membantu mengeluarkan virus dan bakteri saat olahraga. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Yang pertama membantu virus. Anda tahu COVID-19 ini menyerang paru-paru, ya bagian namanya alveoli. Jadi kalau Anda olahraga, itu bisa membuat tubuh Anda mendapatkan imunitas yang baik. Yang kedua, ada sel darah putih atau white blood cell itu adalah sel darah putih yang bekerja, ada neutrofil, ada eosinofil, ada makrofag. Itu nanti Anda belajar di sistem imun ya di YouTube saya Yoris Sunardi, sistem imunitas. Itu saya bahas bahwa sel darah putih adalah untuk membunuh penyakit. Diciptakan Tuhan per detik 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000 keping per detik. Bayangkan saudara, tiap detik Tuhan menciptakan sel darah putih untuk membunuh penyakit. Jadi Tuhan itu punya hati setiap detik supaya Anda tidak sakit. Puji Tuhan saudara ya. Pengetahuan ini membuat kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cuma sel darah putih itu aktif kalau Anda olahraga. Kalau di seri pertama saya bilang sel darah putih itu bahan bakunya protein, itu tidak berguna kalau Anda nggak olahraga. Karena olahraga bisa membuat Anda meningkatkan imunitas. Jadi memang olahraga meningkatkan imunitas. Ya, paham ya? Itu ya. Lalu kenaikan suhu itu sangat bagus. Ya, bisa mencegah pertumbuhan bakteri dan virus-virus itu. Saya punya pengalaman ya, saya kan tinggal di apartemen, di saat pandemi ini kan saya tidak punya tempat fitness untuk olahraga, semua ditutup, jadi saya latihan di rumah, push up, bicep curl, pakai dumbbell, lalu sit up, lalu lari. Nah, lari otomatis saya jam 8, setengah 9, agak panas-panas sedikit ya. Lalu saya berkeringat panas. Waktu saya berangkat, itu sama security, apartemen diperiksa pakai alat titik gitu ya. Itu 36,6 gitu ya, 36,6. Tapi waktu saya habis lari, itu kan berkeringat, suhu tubuh panas, berkeringat semua. Security-nya nggak mau periksa karena takutnya nanti datanya nggak valid katanya. Takutnya 38, 39 begitu. Saya bilang tidak, periksa aja Pak. Waktu diperiksa datanya 34,5. Itu menunjukkan apa? Waktu Anda panas berolahraga, suhu di dalam tubuhnya itu turun. Jadi olahraga itu penting seperti itu. Itu fungsi-fungsinya ya yang berhubungan dengan imunitas. Yang pertama, dia itu membuat virus dan bakteri dari paru-paru itu keluar karena perenggang tadi. Lalu yang
terakhir tadi saya bahas suhu tubuh itu membunuh bakteri dan virus, kenaikan waktu saat olahraga ya, suhu tubuh ya. Lalu waktu Anda olahraga, sel darah putih lebih efektif. Ya. Olahraga sendiri itu ada 3, weight training, cardio sport, dan strength. Ya, weight training itu beban, ya, cardio sport itu lari. Yang cardio sport berhubungan dengan jantung, yang weight training berhubungan dengan otot, fisik, dan tulang tadi yang saya jelaskan di awal, fungsi-fungsi olahraga. Anda nggak usah bingung. Nah, bagaimana Pak latihan di rumah? Ini saya tidak bisa menunjukkan, tapi Anda bisa lihat panduannya lengkap. Ya, tulisannya Stay Healthy at Home. Yohanes Sunardi TV, ya, Anda ketik di YouTube channel saya, Yohanes Sunardi TV, lalu ketik Stay Healthy at Home. Stay Healthy at Home. Saya ulangi lagi, Stay Healthy at Home. Dan Special Meeting with Nicky Lee. Itu 2 video membahas lengkap olahraga tanpa alat di rumah. Tanpa alat di rumah. Di situ sudah ada panduan untuk pemula dan profesional. Ya, Anda lihat saja semuanya. Yang profesional itu ada di Special Meeting with Nicky Lee, yang talk show with Dimas dan Yuli itu tentang olahraga, ya, tentang olahraga untuk pemula, ya, tanpa alat, semuanya saya latih, saya ajarkan di rumah dengan program-programnya lengkap, ya. Saya ulangi lagi, Stay Healthy at Home di channel saya, Yohanes Sunardi TV, ya, Yohanes Sunardi TV, Stay Healthy at Home. Oke, thank you. Itu tadi ada 3 olahraga, weight training, itu membentuk otot dan tulang. Lalu, walaupun namanya weight training, saya sudah ciptakan namanya strength, itu di rumah tanpa alat. Jadi Anda bisa lakukan semuanya. Ya, saya tidak bisa menunjukkan semuanya, tapi di situ ada gerak untuk mengecilkan perut, mungkin ada yang pahanya besar dikecilkan, membuat dada lebih bagus, ya, dan macam-macam. Ya, oke. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saya akan jelaskan dulu apa yang penting tentang olahraga ini. Ada 5. Yang pertama, kenali tubuh. Jadi Anda nggak bisa contoh-contoh ya. Anda mencontoh gerakan saya, Anda makannya nggak seperti saya. Anda kalau mencontoh saya, makanannya harus seperti saya, tidurnya harus seperti saya, lalu gerakannya seperti saya. Itu paling penting sekali. Jadi kalau Anda mau nonton video-video aerobik di TV, silakan. Lakukan sebisa mungkin. Anda bukan dia. Lakukan sebisa mungkin, sejauh mungkin, sefleksibilitas mungkin ya. Karena ingat, misalnya saya olahraga, yang niru perempuan tidak bisa. Dibalik olahraga perempuan, yang niru laki-laki tidak bisa. Yang kedua adalah kenakan target yang bisa dicapai. Ya, jadi ingat, Pak saya mau turun 5 kilo dalam sehari. Ya tidak mungkin. 2 kilo dalam sebulan aja itu baru bagus. Ya apa? Ototnya naik, beratnya turun, lemaknya turun. Jadi kadang-kadang ada BEP, break even point. Jadi mungkin ototnya naik 1 kilo lebih kuat, tapi lemak pinggangnya turun 1 kilo. Jadi beratnya tidak tampak. Jadi untuk menghitung yang terakhir, ketiga adalah pantau perkembangan. Jangan pakai timbangan berat badan saja. Itu boleh, tapi pakai sentimeter. Seringkali beratnya turun, tapi lingkar pinggangnya nggak turun. Itu percuma. Yang penting itu beratnya nggak turun, tapi lingkar pinggangnya mengecil. Itu istimewa. Berarti kekuatannya naik, bodinya lebih bagus. Lalu pantau perkembangan yang lainnya adalah apa? Pakai jarum lab. Jadi Anda periksa, kalau berat badannya itu tidak turun, tapi kolesterolnya turun, puji Tuhan, itu perkembangan yang baik. Nah, nanti pelan-pelan berat badannya turun, kolesterolnya stabil. Beratnya belum turun, tapi gula darahnya stabil. Itu bagus. Ya, jadi pantau perkembangan ada 3. Pertama, jarum timbangan. Kedua, sentimeter atau baju. Dicoba aja baju, ya. Dulu kalau saya punya pasien gemuk, 120 ya, ukurannya XXL gitu. Saya suruh beli baju M. Kalau bisa masuk, istimewa. Itu yang penting, ya. Seringkali banyak pasien saya, bajunya XL, sekarang pakai L. Tapi berat badannya naik. Bisa, Pak. Ya bisa. Tangannya lebih besar, dadanya lebih besar, pinggangnya lebih kecil. Kalau perempuan, otot dadanya lebih bagus, punggungnya lebih keras, tangannya kecil, pinggangnya ikut kecil. Anda ngerti ya? Jadi ada kenaikan, ada yang turun, gitu ya. Menaikkan di tempat yang diinginkan, menurunkan di tempat yang diinginkan. Ingat ya.
Makan itu tidak menambah, makan itu tidak mengurangi. Tapi gerakan-gerakan itu mengalokasikan penambahan di mana tempatnya. Ya, jadi ada makanan yang menambah berat badan, baru bisa menambah. Ada makanan yang mengurangi berat badan, baru mengurangi berat badan. Tapi kurangnya di mana? Pakai olahraga. Kalau saya latih tangan saya begini, maka ketika saya makan makanan penambah berat, beratnya naiknya di tangan. Kalau saya latihan mengurangi, saya makan makanan yang mengurangi berat badan, lalu latihan perut, maka yang kurang di perut. Jadi alokasi penurunan atau alokasi penambahan itu pakai olahraga. Lalu kumpulkan informasi seakurat mungkin. Yang keempat, lihat video saya, lihat video-video profesional lainnya, ya harus belajar banyak supaya tidak salah kena hoax ya. Ada diet makan sekali tidak bisa, diet nggak makan karbohidrat salah, diet tidak pakai protein salah, ya yang benar nanti Anda ikuti ya seri khotbah edisi saya yang pertama kemarin tentang jelas komposisinya. Libatkan medikal jika diperlukan, seperti video ini atau video-video lainnya itu bukan pengganti dokter. Kalau ada cedera, ada rasa sakit, Anda harus hubungi dokter. Jadi ada 5, kenali tubuh sendiri. Yang kedua adalah kenakan target yang bisa dicapai, pantau perkembangan. Keempat, kumpulkan informasi dan libatkan medical jika perlu. Semuanya ini ada di buku-buku saya. Yang terbaru adalah nutrisi dan nutrisi untuk imunitas dan aku bisa sehat, aku bisa sembuh. Itu 2 buku terbaru. Aku bisa sehat, aku bisa sembuh juga ada. Ya, atau di YouTube channel saya Yohanes Gunardi TV. Tadi Anda tinggal cari aja judul yang Anda inginkan. Ya, saya bersyukur. Mari kita berdoa, saudara. Aku bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kami bahwa kami pasti sehat. Kami olahraga untuk menjaga kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur dalam nama Yesus segala penyakit kami dicabut oleh Tuhan. Diabetes kami disembuhkan Tuhan, kolesterol kami disembuhkan Tuhan, bahkan kanker kami dicabut oleh Tuhan, bahkan COVID-19 tidak akan menyerang kami dan keluarga kami. Aku bersyukur yang percaya dalam nama Yesus katakan, amin. Saudara, saya harapkan saudara diberkati, ingat ini seri kedua. Kalau Anda mau belajar di pola makan, belajar di seri yang pertama. Ya, jadi masih ada khotbah kesehatan di seri yang 3 dan 4 tentang tidur yang berkualitas. Karena tidur meningkatkan imunitas dengan luar biasa. Karena itu anak kecil yang kurang tidur pasti gampang sakit dan stres. Seri keempat. Ya, itu aja. Salam sehat dari saya, Yohanes Gunardi. Shalom.